Hai guys, perkenalkan, nama saya Gita Amalia Talib. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu konsep teknologi informasi yang tugas umum cloud computing dan tugas khusus software as a service. Baik, kita masuk pada yang pertama. Nah, sebelum lanjut, saya akan bilang bahwa konsep ini menggunakan 5W1H. Apa itu cloud computing? Cloud computing adalah teknologi yang menyediakan akses ke berbagai sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan data, aplikasi, dan layanan lainnya melalui internet. Dengan cloud computing, pengguna tidak perlu mengelola atau memiliki infrastruktur fisik secara langsung, melainkan menggunakan layanan yang di-host di pusat data penyedia cloud. Selanjutnya, konsep dasar cloud computing. Yang pertama, virtualisasi. Menggunakan perangkat lunak untuk membuat versi virtual dari perangkat keras sehingga efisien dalam penggunaan sumber daya. 2. Pay-as-you-go. Pengguna hanya membayar sesuai dengan jumlah sumber daya yang digunakan. 3. Multi-tenancy. Banyak pengguna berbagi infrastruktur yang sama dengan tetap menjaga keamanan data masing-masing. 4. Skalabilitas dan elastisitas. Dapat menyesuaikan kapasitas sumber daya sesuai dengan kebutuhan. 5. Aksesibilitas global. Sumber daya dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui internet. Nah, selanjutnya tujuan cloud computing. 1. Efisiensi biaya. Mengurangi biaya untuk pembelian dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak. 2. Fleksibilitas. Memberikan kemampuan untuk menyesuaikan sumber daya dengan kebutuhan bisnis. 3. Inovasi. Mendukung pengembangan teknologi baru dengan akses mudah ke alat dan layanan komputasi modern. 4. Kolaborasi global. Memungkinkan tim dari berbagai lokasi bekerja sama dengan mudah melalui platform berbasis cloud. Selanjutnya, apa itu software as a service atau SaaS? Software as a service adalah model distribusi perangkat lunak di mana aplikasi di-host oleh penyedia cloud dan diakses oleh pengguna melalui internet. Dalam model ini, pengguna tidak perlu mengunduh atau menginstal perangkat lunak, melainkan cukup menggunakan browser web atau aplikasi klien. Selanjutnya, konsep dasar software as a service. Pertama, berbasis cloud. Perangkat lunak di-host di server penyedia cloud dan diakses melalui internet. 2. Langganan. Pengguna membayar biaya bulanan atau tahunan untuk menggunakan layanan. 3. Multi-tenant architecture. Beberapa penggunaan berbagi sumber daya perangkat lunak yang sama dengan data yang terisolasi. 4. Pembaruan otomatis. Penyedia layanan bertanggung jawab atas pembaruan dan pemeliharaan perangkat lunak. Selanjutnya, tujuan software as a service. Pertama, kemudahan pengguna. Menghilangkan kebutuhan instalasi dan pengelolaan perangkat lunak. 2. Efisiensi biaya. Mengurangi kebutuhan investasi awal untuk perangkat lunak dan perangkat keras. 3. Aksesibilitas. Dapat digunakan dari berbagai perangkat dan lokasi. 4. Inovasi cepat. Memberikan akses ke fitur dan teknologi terbaru tanpa keterlibatan pengguna dalam proses pembaruan. Nah, selanjutnya, mengapa teknologi cloud computing dan software as a service penting? Nah, teknologi cloud computing dan software as a service menjadi penting karena perannya dalam mendukung transformasi digital, meningkatkan efisiensi, dan memungkinkan inovasi di berbagai sektor. Dengan kemampuan untuk menyediakan akses mudah ke sumber daya dan aplikasi, teknologi ini memberikan solusi yang lebih hemat biaya, fleksibel, dan dapat diandalkan untuk kebutuhan individu maupun organisasi. Oke, baik, kita masuk pada manfaat dan dampak positif dalam kehidupan sehari-hari.
Yang pertama, aksesibilitas yang tinggi. Manfaat: pengguna dapat mengakses data, aplikasi, dan layanan dari mana saja selama ada koneksi internet. Dampak positifnya, mendukung gaya kerja jarak jauh dan pembelajaran online. 2. Efisiensi biaya. Manfaat: tidak perlu investasi besar untuk membeli perangkat keras atau lisensi perangkat lunak. Dampak positifnya, membantu bisnis kecil atau startup memulai dengan modal minimal. 3. Skalabilitas dan fleksibilitas. Manfaat: sumber daya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, baik untuk individu maupun perusahaan besar. Dampak positifnya, meningkatkan produktivitas dan memungkinkan pengembangan bisnis tanpa batasan infrastruktur. Yang keempat, keamanan data. Manfaatnya, penyedia cloud memiliki protokol keamanan yang canggih, termasuk enkripsi data, firewall, dan backup otomatis. Dampak positifnya, mengurangi risiko kehilangan data akibat kerusakan perangkat atau serangan cyber. 5. Meningkatkan inovasi. Manfaatnya, cloud computing memungkinkan pengembangan, mengakses alat dan infrastruktur canggih dengan biaya rendah. Dampak positifnya, mendukung pengembangan aplikasi baru dan teknologi berbasis AI, IoT, dan Big Data. 6. Waktu implementasi yang cepat. Manfaatnya, solusi software as a service dapat digunakan setelah langganan diaktifkan. Dampak positifnya, mempercepat pelaksanaan proyek atau adopsi teknologi di perusahaan. Nah, selanjutnya kita masuk pada siapa yang terlibat dalam pengembangan penggunaan cloud computing dan software as a service, misalnya pengembangan perangkat lunak, konsumen, penyedia layanan. Nah, dalam pengembangan dan penggunaan cloud computing dan software as a service, berbagai pihak terlibat dengan peran masing-masing. Berikut adalah rincian pihak-pihak tersebut. Yang pertama, penyedia layanan cloud. Peran: menyediakan infrastruktur, platform, atau perangkat lunak berbasis cloud kepada pengguna. Contohnya, infrastruktur as a service, Amazon Web Service, atau Microsoft Azure, Google Cloud Platform. 2. Platform as a service, Heroku, Google Aplikasi Engine, IBM Cloud Foundry. 3. Software as a service, Microsoft 365, Salesforce, Zoom, dan Slack. Nah, tanggung jawabnya menyediakan layanan yang stabil, aman, dan skalabel. 2. Melakukan pemeliharaan sistem, pembaruan perangkat lunak, dan perlindungan data. Nah, 2. Pengembangan perangkat lunak developer. Peran: membangun aplikasi dan layanan yang memanfaatkan infrastruktur cloud. Tugas utama: mendesain dan mengembangkan solusi berbagai software as a service atau layanan cloud. 2. Mengintegrasikan aplikasi dengan API cloud untuk fitur seperti penyimpanan komputasi atau analitik. 3. Memastikan aplikasi berfungsi dengan baik dalam lingkungan cloud. Nah, kita masuk yang ketiga, konsumen atau end users. Peran: menggunakan layanan yang disediakan oleh penyedia cloud atau software as a service. Tipe konsumen: yang pertama, individu menggunakan layanan seperti Google Drive, Dropbox, atau Netflix. Yang kedua, bisnis menggunakan layanan software as a service untuk operasional perusahaan seperti CRM, Salesforce, HR, manajemen, Workday, atau kolaborasi Slack. Nah, kebutuhan yang pertama, aksesibilitas layanan dari mana saja. Yang kedua, keamanan data pribadi atau perusahaan. Selanjutnya, kapan teknologi ini mulai berkembang?
Nah, teknologi cloud computing dan software as a service mulai berkembang sejak akhir abad ke-20 dengan momentum besar pada awal abad ke-21. Berikut ini adalah tonggak-tonggak penting dalam perkembangan teknologi ini. Pada tahun 1960-an, konsep awal J.C.R. Licklider atau seorang ilmuwan komputer memperkenalkan konsep Intergalactic Computer Network yang menjadi cikal bakal ide komputasi terdistribusi. Yang kedua, John McCarthy, seorang pionir kecerdasan buatan, menyatakan bahwa komputasi suatu saat akan menjadi utilitas publik seperti listrik atau air. Nah, pada tahun 1990-an, era awal cloud computing, yang pertama, virtualisasi mulai populer dengan teknologi seperti VMware didirikan 1998, memungkinkan satu server untuk menjalankan beberapa sistem operasi sekaligus. Perusahaan seperti Salesforce atau didirikan 1990-an memperkenalkan model software as a service komersial pertama, yaitu layanan CRM Customer Relationship Management yang sepenuhnya berbasis web. Nah, pada tahun 2000, penerapan dan adopsi. Tahun 2002, Amazon meluncurkan Amazon Web Service atau AWS, awalnya sebagai solusi internet sebelum menjadi platform cloud terbesar di dunia. Pada tahun 2006, AWS merilis layanan Elastic Compute Cloud atau EC2 yang memungkinkan perusahaan menyewa kapasitas server sesuai kebutuhan. Ini dianggap sebagai tonggak utama cloud computing. Nah, pada tahun 2020-an, era dominasi cloud computing menjadi tulang punggung teknologi modern, mendukung tren seperti AI, Big Data, dan IoT, dan remote work. Pada pandemi COVID-19 tahun 2020, mempercepat adopsi layanan berbasis cloud karena kebutuhan akan solusi kerja jarak jauh. Software as a service berkembang pesat, mencakup hampir semua kebutuhan bisnis, memulai dari manajemen proyek hingga analitik. Nah, kita masuk pada slide berikutnya. Di mana teknologi ini digunakan? Apakah di rumah, kota, rumah sakit, atau sekitar industri tertentu? Nah, cloud computing dan software as a service digunakan hampir di semua sektor kehidupan dan lokasi, termasuk rumah, kota, rumah sakit, dan industri tertentu. Berikut adalah rinciannya. Yang pertama, di rumah, penggunaan pribadi, contohnya penyimpanan data seperti Google Drive, iCloud, dan Dropbox. Yang kedua, hiburan, seperti Netflix, Spotify, dan YouTube. Yang ketiga, game, seperti cloud gaming, seperti Nvidia, GeForce Now, atau Xbox Cloud Gaming. Yang berikutnya, produktivitas, seperti Microsoft 365 atau Google Docs. Yang selanjutnya, lokasi, rumah tangga dengan perangkat terhubung internet. Nah, 2. Kota dan layanan pemerintahan atau smart city dan e-government. Contoh, sistem transportasi pintar, sensor lalu lintas berbasis cloud, manajemen kota, pemantauan kualitas udara atau konsumsi energi, layanan publik online, pendaftaran dokumen, pembayaran pajak. Lokasi, kota-kota yang menerapkan konsep smart city. 3. Rumah sakit dan kesehatan atau healthcare. Contoh, pertama, rekam medis elektronik berbasis cloud. Kedua, teledokter, konsultasi medis online. 3. Analisa data kesehatan dengan AI berbasis cloud. 4. Lokasi, rumah sakit, klinik, laboratorium, dan praktik dokter. 4. Industri dan bisnis. Contoh, REP, sistem manajemen bisnis berbasis cloud.
SAP, Oracle Cloud. 2. Kolaborasi, Slack, Zoom, Microsoft Teams. 3. CRM, Salesforce, HubSpot. 4. Lokasi, kantor perusahaan besar dan kecil, manufaktur, dan startup. Nah, selanjutnya atau yang terakhir, bagaimana teknologi ini bekerja? Yang pertama, prinsip dasar cloud computing. Cloud computing memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan data, database, jaringan, tanpa harus memiliki atau mengelola perangkat keras fisik. Tahapan utama yang pertama, virtualisasi. Pertama, server fisik diubah menjadi beberapa mesin virtual menggunakan teknologi virtualisasi. Yang kedua, setiap mesin virtual dapat menjalankan aplikasi atau layanan secara independen. Yang kedua, penyediaan sumber daya atau provisioning. 1. Saat penggunaan meminta layanan, misalnya penyimpanan tambahan, sumber daya dialokasikan secara otomatis. 3. Konektivitas internet. Contohnya, semua interaksi antara pengguna data cloud dilakukan melalui internet menggunakan protokol standar seperti HTTP atau HTTPS. Yang keempat, manajemen dan orkestrasi. Contohnya, platform cloud mengelola distribusi sumber daya, kinerja, dan keamanan secara otomatis. Nah, yang kedua, cara kerja software as a service. Software as a service adalah model perangkat lunak berbasis cloud di mana aplikasi di-host oleh penyedia layanan dan diakses oleh pengguna melalui internet. Proses utama yang pertama, pengembangan aplikasi. Contohnya, pengembangan membuat aplikasi yang dirancang untuk berjalan di server cloud. Yang kedua, hosting dan pengelolaan. Aplikasi di-host di pusat dan penyediaan layanan cloud. Yang kedua, penyedia menangani pemeliharaan, pembaruan, dan keamanan aplikasi. Yang ketiga, akses penggunaan. Contohnya, pengguna mengakses aplikasi melalui browser, web, atau aplikasi khusus menggunakan perangkat seperti komputer, tablet, atau ponsel. Yang keempat, data disimpan di cloud. Contohnya, data pengguna tersimpan di server cloud memungkinkan sinkronisasi otomatis di berbagai perangkat. Yang kelima, pembayaran berdasarkan pengguna. Contohnya, biasanya berbasis langganan per bulan atau per tahun atau model pay as you go. Oke. Itulah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.